Coba deh bayangin, kalau ada buku manual tentang diri Anda sendiri. Keren kan? Nah, ternyata buku itu beneran ada. Hari ini, kita bakal coba kupas tuntas cara membaca tulisan paling rumit sekaligus paling personal yang pernah ada, genom manusia. Oke, biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi yang kuat banget ya. Coba bayangkan, seluruh kode genetik Anda itu ibaratnya sebuah buku raksasa. Tapi, ini bukan sembarang buku. Buku ini punya 23 bab dan isinya lebih dari 1 miliar kata. Gini deh, kalau Anda coba bacain buku ini non-stop, itu bakal makan waktu hampir 100 tahun. Gila kan? Jadi, sebenarnya buku ini cerita tentang apa sih? Nah, yang luar biasa, buku ini ternyata nyeritain dua kisah sekaligus. Di satu sisi, ini tuh kayak catatan sejarah epik 4 miliar tahun evolusi di planet kita. Tapi di sisi lain, ini juga autobiografi paling pribadi Anda, semacam buku instruksi yang ngebuat Anda ya jadi Anda. Dan analogi buku ini pas banget loh. Setiap babnya itu adalah kromosom. Terus di dalam bab itu, ceritanya adalah gen, resep khusus buat bikin protein. Bahkan sampai ke level kata dan hurufnya pun ada, yang sebenarnya adalah kode kimia DNA itu sendiri. Ini benar-benar bahasanya kehidupan. 1 miliar kata. Coba kita berhenti sejenak dan resapi angka itu. Bayangin, informasi sebanyak itu, seluruh sejarah dan manual cara bikin manusia dipadatkan sedemikian rupa di dalam hampir setiap sel di tubuh Anda. Skalanya itu, wow, benar-benar bikin takjub. Oke, jadi apa sih yang bisa kita pelajari kalau kita baca bab-bab awal dari buku ini? Ternyata di situ tersimpan kisah asal-usul kita yang paling purba. Dengan membaca kode genetik kita ini, kita tuh bisa melacak silsilah keluarga kita sampai jutaan tahun ke belakang. Kita jadi tahu kalau sekitar 10 juta tahun lalu, nenek moyang kita itu juga nenek moyangnya gorila dan simpanse. Terus, garis keturunan gorila misah duluan. Baru deh sekitar 5-7 juta tahun yang lalu, terjadilah perpisahan krusial antara jalur yang bakal jadi kita dan jalur yang jadi simpanse. Ini tuh kayak ngebandingin dua draft naskah yang beda. Waktu kita bandingin ejaan genetik kita sama simpanse, perbedaannya ternyata lebih sedikit dibandingin kalau kita bandingin ejaan simpanse sama gorila. Bukti genetiknya udah jelas banget, simpanse itu kerabat terdekat kita yang masih hidup sampai sekarang. Tapi, cerita di genom kita ini ternyata nggak sesimpel itu loh. Justru pas para ilmuwan ngerasa udah mulai paham, mereka malah nemuin beberapa plot twist yang aneh banget dan sama sekali nggak terduga. Nah, ini dia kejutan pertamanya. Kalau gen itu adalah cerita yang isinya resep buat ngebangun kita, logikanya kan gen itu harusnya ngisi sebagian besar dari buku ini dong. Ternyata salah besar. Gen itu cuma sekitar 3% dari genom kita. Terus 97% sisanya tuh apa dong? Jadi gini, dulu banget para ilmuwan nyebut 97% sisanya itu DNA sampah. Tapi sekarang kita tahu, sebagian besarnya itu justru sesuatu yang jauh lebih aneh, DNA egois. Coba bayangin, ini tuh kayak kode parasit purba yang nyusup ke buku kita jutaan tahun lalu. Tujuannya cuma satu, nyalin dirinya sendiri lagi dan lagi, numpang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Plot twist aneh berikutnya ini bener-bener nantang salah satu aturan paling dasar di biologi, yaitu bahwa informasi genetik itu cuma ngalir dari DNA. Kenalin, ini namanya prion. Sebuah konsep yang saking anehnya awalnya dianggap mustahil. Cara kerjanya gini, ada protein normal di otak, tiba-tiba dia salah lipat jadi bentuk yang bahaya. Nah, protein jahat ini terus nabrak protein normal lain, maksa mereka ikutan salah lipat juga. Ini jadi pemicu reaksi berantai yang rusak. Jadi, ini penyakit yang penyebabnya bukan salah ejaan di kode genetik kita, tapi karena perubahan bentuk fisik. Ibaratnya ini kerusakan analog, bukan digital. Semua ini ujung-ujungnya ngebawa kita ke pertanyaan super besar soal takdir dan kehendak bebas. Kalau hidup kita itu udah tertulis sedetil ini di dalam buku kita, seberapa besar sih peran kita sebagai penulis ceritanya? Ada satu pandangan yang cukup radikal nih dari Richard Dawkins. Dia bilang, kita ini sebenarnya nggak penting-penting amat. Kita ini cuma mesin bertahan hidup yang canggih, semacam kendaraan yang dibangun oleh gen kita buat satu tujuan aja, melestarikan dan menyalin gen-gen itu. Kalau ikut pandangan ini, ya kitalah yang ngelayanin gen, bukan sebaliknya. Oke, terus seberapa besar sih pengaruh gen ke hal yang rumit kayak kecerdasan? Nah, studi-studi soal anak kembar dan adopsi ngasih kita beberapa petunjuk yang mengejutkan. Mereka nemuin korelasi IQ yang tinggi banget antara kembar identik, bahkan yang dibesarin terpisah. Tapi
Coba deh lihat apa yang terjadi di bagian paling bawah tabel ini. 0%. Angka ini benar-benar bikin geger. Artinya apa? Artinya, anak-anak adopsi yang nggak punya hubungan darah tapi dibesarin di rumah yang sama, oleh orang tua yang sama, ternyata tingkat kesamaan IQ-nya nggak lebih dari 2 orang asing yang kita comot acak di jalan. Ini nunjukin kalau lingkungan keluarga yang sama itu kayaknya punya pengaruh yang kecil banget ke sifat yang satu ini. Ngeliat data kayak gini kita jadi kepaksa nanya kan? Kalau pengaruh gen itu sekuat ini, apa pola asuh orang tua itu beneran penting? Apa pengasuhan masih punya kesempatan buat ngelawan bawaan lahir? Jawabannya, tentu aja, jauh lebih rumit dari itu. Mungkin cara mikir yang lebih pas itu begini. Gen itu nggak langsung ngasih Anda bakat, tapi lebih ke ngasih selera atau nafsu makan. Contohnya, gen Anda mungkin nggak langsung bikin Anda jadi musisi hebat. Tapi, bisa jadi gen itu bikin Anda suka sama suara dan ritme, yang akhirnya, ya bikin Anda pengen belajar musik. Jadi, gen itu ngebimbing kita buat milih lingkungan kita sendiri. Kemampuan kita buat ngebaca buku ini berkembangnya pesat banget. Dan ini ngebawa kita ke bab terakhir sekaligus yang paling menantang. Sekarang kita udah punya pengetahuan ini. Terus mau kita apain? Dan yang lebih penting, apa yang nggak boleh kita lakuin? Setiap kita ngomongin genetika, kita harus berani ngadepin satu babak kelam dalam sejarahnya, eugenika. Ini adalah sebuah gagasan yang bahaya banget, yang intinya mau memperbaiki spesies manusia dengan ngatur siapa yang boleh dan nggak boleh punya anak. Seringkali dasarnya itu pemikiran soal ras dan kebugaran yang udah jelas-jelas ngaco. Zaman sekarang, kita juga pakai pengetahuan genetik buat bikin pilihan. Tapi ada satu perbedaan yang fundamental banget. Eugenika itu soal paksaan dari negara. Tujuannya buat memperbaiki ras. Nah, screening genetik modern itu soal pilihan individu, tujuannya buat ningkatin kesejahteraan pribadi atau keluarga, fokusnya udah geser dari negara ke individu. Nah, ini dia inti masalahnya. Yang salah dari eugenika itu bukan usahanya buat ngerti genetika. Kesalahan fatalnya itu ada di pemaksaan, di keyakinan kalau negara punya hak buat ngambil keputusan paling pribadi warganya, itu kegagalan kemanusiaan, bukan kegagalan sains. Jadi, kita sekarang ini berdiri di sebuah persimpangan jalan yang luar biasa. Genom kita udah nulisin cerita masa lalu kita, jutaan tahun evolusi yang membawa kita sampai ke sini. Pertanyaan yang bakal nentuin masa depan kita semua adalah, seiring kita jadi pembaca yang makin jago, apa kita juga bakal berani jadi penulis untuk bab selanjutnya?